Laga antara Inter dan Atalanta pada Sabtu mendatang akan menjadi pertemuan ke-130 kedua tim di ajang Serie A. Dalam catatan statistik, Inter memiliki keunggulan yang cukup jelas dalam rekor pertemuan tersebut. Tim Nerazzurri asal Milan telah meraih 71 kemenangan. Sementara itu, Atalanta yang berasal dari Bergamo mencatatkan 24 kemenangan, sedangkan 34 pertandingan lainnya berakhir imbang. Secara statistik, Atalanta juga merupakan lawan yang paling sering dibobol oleh Inter di kompetisi Serie A. Di sisi lain, bagi La Dea, Inter menjadi tim yang paling sering mengalahkan mereka di Liga dengan total 71 kekalahan. Selain itu, klub asal Milan tersebut juga menjadi lawan yang paling banyak mencetak gol ke gawang Atalanta dengan total 233 gol sepanjang sejarah pertemuan mereka di Serie A. Federico Di Marco menjadi salah satu protagonis dalam perjalanan Inter musim ini berkat kontribusinya melalui gol, assist, serta performa yang konsisten di lapangan. Bek sayap Nerazzurri tersebut telah mengoleksi 14 assist di semua kompetisi sepanjang musim ini. Di antara 5 liga top Eropa, hanya Mikel Olise yang mampu mencatatkan angka lebih tinggi dengan total 16 assist. Tak hanya itu, Di Marco juga masuk dalam kelompok pemain yang sangat terbatas dalam sejarah Serie A sejak musim 2004-2005. Ia menjadi salah satu dari hanya 5 pemain yang dalam satu musim Serie A mampu mencatatkan lebih dari 5 assist dari permainan terbuka, yakni 8 assist, serta lebih dari 5 assist dari situasi bola mati, dengan total 6 assist. Salah satu kabar paling menggembirakan bagi Inter musim ini datang dari penampilan striker muda mereka, Francesco Pio Esposito. Penyerang kelahiran tahun 2005 tersebut telah mencetak 4 gol di ajang Serie A musim ini. Catatan tersebut membuatnya semakin dekat dengan kelompok kecil pemain muda Nerazzurri yang mampu menorehkan prestasi serupa. Dalam era 3 poin untuk setiap kemenangan, hanya 4 pemain Inter yang mampu mencetak setidaknya 5 gol di Serie A sebelum usia 21 tahun. Keempat pemain tersebut adalah Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli, dan Matteo Kovacic. Kapten Inter, Lautaro Martinez, tidak sabar untuk segera kembali memimpin timnya setelah harus absen pada laga derby yang menyakitkan. Penyerang asal Argentina itu kini sudah kembali berlatih di pusat latihan Appiano Gentile. Meski masih menjalani program terpisah dari tim utama, Lautaro terlihat berlatih dengan intensitas tinggi demi mempercepat proses pemulihannya. Target utama sang kapten adalah kembali tersedia untuk pertandingan tandang melawan Fiorentina di Stadion Franchi. Kabar mengenai kemungkinan transfer Marcus Thuram ke Juventus mendapat bantahan. Melalui kanal Fabrizio Romano, pakar bursa transfer Matteo Moretto memberikan penjelasan terkait rumor yang beredar dalam beberapa jam terakhir tersebut. Menurut Moretto, saat ini tidak ada kontak antara pihak Juventus dan Thuram. Ia menegaskan bahwa klub asal Turin tersebut memiliki rencana lain untuk lini serang, sehingga penyerang Inter itu bukan target Bianconeri saat ini. Karena itu, kemungkinan transfer tersebut dinilai sulit terwujud. Selain itu, meski Thuram berpotensi kembali bertemu dengan saudaranya Kefren di Juventus, nama sang penyerang disebut masih memunculkan perbedaan pandangan di dalam jajaran manajemen klub. Sementara itu, kabar berbeda datang terkait Brooke Norton-Cavi. Pada bursa transfer Januari lalu, Inter sebenarnya telah mengamankan sang pemain sebagai target nyata. Bek asal Inggris tersebut disebut hampir pasti bergabung jika Denzel Dumfries meninggalkan klub. Namun, karena transfer Dumfries tidak terjadi, kesepakatan itu pun tidak terrealisasi.
Meski begitu, menurut Moreto, Norton Cavi tetap diperkirakan akan meninggalkan Genoa pada bulan Juni mendatang. Beberapa klub dari Italia dan Premier League dilaporkan tertarik, sehingga peluang Inter untuk kembali membuka jalur transfer pemain tersebut masih memungkinkan. Di antara para gelandang Serie A yang paling berpengaruh dalam urusan gol dalam beberapa tahun terakhir di semua kompetisi, satu nama menonjol lebih dari yang lain, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Gelandang Inter tersebut tercatat sebagai gelandang dengan jumlah gol terbanyak di semua kompetisi sejak musim 2017-2018. Hingga saat ini, Çalhanoğlu telah mengoleksi 79 gol, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu senjata ofensif paling konsisten dan menentukan di kompetisi Italia. Di belakangnya terdapat gelandang Atalanta, Mario Pasalic, yang telah mencetak 68 gol dalam periode yang sama. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Kapten Roma, Lorenzo Pellegrini. Dalam pertandingan melawan Bologna hari ini, Pellegrini mencetak gol ke-60 sejak musim pertamanya bersama Roma pada 2017-2018. San Siro tampaknya menjadi tempat yang membawa keberuntungan bagi Agne Yohan Boni. Sejauh musim ini, penyerang asal Prancis tersebut berhasil mencetak 4 dari total 5 golnya saat bermain di kandang Inter. Secara keseluruhan, Boni yang menjalani musim pertamanya bersama Inter setelah didatangkan dari Parma telah terlibat dalam 7 gol dalam 12 penampilan kandang di kompetisi Liga musim ini. Catatan tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan musim sebelumnya. Pada musim lalu, ia hanya mencatatkan 4 keterlibatan gol dalam 19 pertandingan kandang. Krisis produktivitas tengah melanda para penyerang tengah di Serie A. Hingga 10 pertandingan tersisa di musim ini, hanya satu striker murni yang mampu menembus 2 digit gol, yakni Kapten Inter, Lautaro Martinez dengan torehan 14 gol. Situasi tersebut menjadi sorotan dalam podcast Aura Sport. 2 mantan bomber Serie A, Luca Toni dan Gianpaolo Pazzini, turut memberikan pandangan mereka mengenai kondisi yang sedang terjadi. Luca Toni menilai tuntutan taktik modern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa para penyerang tengah. Menurutnya, striker saat ini terlalu sering bergerak keluar dari area penalti sehingga kehilangan peluang untuk mencetak gol. Ia mengatakan bahwa para penyerang sekarang bergerak kemana-mana. Jika seorang penyerang tengah justru harus pergi ke sayap untuk melakukan umpan silang, maka peluang mencetak gol menjadi berkurang. Toni bahkan menyebut seorang striker seharusnya menyampaikan kepada pelatih jika situasi tersebut menjadi masalah. Sementara itu, Gianpaolo Pazzini melihat persoalan ini dari sisi statistik. Ia menyoroti bahwa setelah 28 pertandingan liga, hanya ada satu pemain yang mampu mencapai 2 digit gol. Pazzini juga menyinggung peran VAR yang membuat peluang penalti lebih sering terjadi. Menurutnya, seorang penyerang biasanya setidaknya mendapatkan sekitar 4 penalti dalam satu musim, sehingga angka gol yang rendah menunjukkan minimnya produktivitas mencetak gol di lapangan. Perdebatan ini menyoroti bagaimana kombinasi antara taktik modern, pergerakan penyerang yang lebih sering keluar dari kotak penalti, serta pengelolaan eksekusi penalti mempengaruhi produksi gol para penyerang tengah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada performa tim serta ekspektasi klub dan para supporter. Pelatih Spezia, Roberto Donadoni, memberikan komentarnya menjelang pertandingan Modena melawan Spezia. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Donadoni menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan langkah khusus untuk membatasi pergerakan Yanis Masolin, gelandang muda Prancis milik Modena yang telah dikontrak Inter hingga tahun 2030 pada Januari lalu. Menurut Donadoni, keputusan Inter merekrut Masolin sudah cukup menjadi bukti kualitas sang pemain. Donadoni mengatakan bahwa jika Inter memutuskan untuk membelinya, tidak perlu menjadi ilmuwan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.
Ia juga menambahkan bahwa ada aspek-aspek lain yang sangat penting, namun Masolin tetap merupakan pemain yang layak mendapatkan perhatian khusus di lapangan. Mantan pelatih tim nasional Italia itu menegaskan bahwa timnya harus bermain agresif, kompak, dan menjaga jarak antar lini tetap rapat. Ia menilai jika terdapat celah di antara lini, pemain dengan kualitas teknik tinggi akan lebih mudah mengembangkan permainan. Meski demikian, Donadoni menegaskan bahwa dirinya bukan tipe pelatih yang meminta pemainnya menempel ketat 1 lawan 1. Baginya, yang paling penting adalah tidak memberi kesempatan kepada Masolin untuk berbalik ketika menerima bola dengan posisi membelakangi gawang.